Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa sang penakluk rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini masih dalam frekuensi yang sama dan materi juga masih sama, yakni Maulid Syaraful Anam. Saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang bagaimana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan efek positif kepada orang-orang yang merayakannya atau orang-orang yang melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qala Abdul Wahid bin Ismail. Abdul Wahid bin Ismail berkata, "Kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam kulla 'am." Bahwa di Mesir ada seseorang yang setiap tahunnya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ila janibihi rajulun Yahudiyun. Dan orang tersebut memiliki tetangga orang Yahudi, orang non-muslim. Faqalat zaujatul Yahudi. Maka kemudian istri orang Yahudi itu berkata, "Ma balu jarinal muslim?" Apa yang dilakukan oleh tetangga kita yang beragama Islam itu? Yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha syahri. Ia menginfakkan, membelanjakan uangnya yang begitu banyak pada bulan ini, yakni bulan Rabiul Awal. Faqala laha zawjuha. Maka kemudian dijawab oleh suaminya yang juga Yahudi, "Innahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fi hadha syahr." Bahwasanya tetangga kita yang Islam itu mengira bahwa nabinya dilahirkan pada bulan ini, bulan Rabiul Awal. Fahuwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidihi. Ia melakukan demikian itu, menginfakkan hartanya, kekayaannya sedemikian banyak itu, farhatan bihi, karena bahagia akan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karamatan lahu, dan memuliakan beliau, wa li maulidihi, dan juga karena merayakan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab sedemikian oleh suaminya, maka kemudian qala fasakatat. Istrinya yang Yahudi itu diam. Thumma nama lailatahuma fara'at imra'atul yahudi fil manami rajulan jalilan jamilan mathilan alaih mahabatun wa tabjilun wa waqar. Setelah mendapatkan jawaban dari suaminya yang Yahudi, kemudian mereka berdua, pasangan suami istri yang Yahudi ini, nama lailatahuma, tidur. Fara'atim mur'atul Yahud. Kemudian istrinya yang Yahudi ini bermimpi rajulan jalilan jamilan mathilan alaih mahabatun wa tabjilun wa waqar, melihat seorang lelaki yang tampannya yang tiada banding, yang sangat tampan sekali, tidak ada bandingannya, yang wibawa, terpuji, dan bawaannya tenang. Perawakannya apa? Kepribadiannya tenang. Ya, bermimpi bertemu melihat seorang laki-laki yang sifatnya demikian. Qad dakhala baita jarihimul muslim. Laki-laki yang tampannya yang tiada banding ini, yang sangat-sangat luar biasa ketampanannya ini, masuk ke rumahnya tetangganya yang Islam, yang setiap tahunnya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa haulahu jama'atun min ashabih. Dan orang yang berwajah sangat tampan itu
dikelilingi oleh teman-temannya, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Wa hum yubajjilunahu wa yu'azzimunah. Dan sahabat-sahabatnya yang mengelilingi itu yubajjilunah, memuji, wa yu'azzimuna, mengagungkan lelaki yang sangat tampan wajahnya itu. Melihat kejadian yang demikian ini, perempuan atau istri Yahudi ini dalam mimpinya berkata, faqalat lirajulin minhum, berkata kepada salah satu sahabat yang ada pada waktu itu, yang juga ikut mengelilingi, menyertai manusia yang sangat tampan wajahnya itu, lelaki yang sangat ganteng, rupawan, dan tidak terbanding ketampanannya itu, bertanya perempuan Yahudi tersebut, man hadar rajul al-jamilul wajhi? Siapa lelaki yang sangat tampan ini? Kok saya tidak pernah melihatnya? Faqala laha, maka dijawab oleh salah satu orang yang ditanya itu, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhala hadzal manzil. Beliau masuk ke rumah ini liyusallima ala ahli, untuk mengucapkan salam kepada pemilik rumah, wa yazuruhum li farahihim bihi, dan mengunjungi mereka pemilik rumah li farahihim, karena mereka penduduk atau penghuni pemilik rumah itu telah berbahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan jawaban yang demikian dari salah satu sahabat tersebut, maka kemudian istri Yahudi ini berkata lagi, faqalat lahu. Istri Yahudi ini bertanyalah kepada sahabat yang menjawab itu, hal yukallimuni idza kallamtu? Apakah Muhammad Rasulullah itu akan menjawab pertanyaan saya kalau saya mengajak dia komunikasi? Faqala laha. Dijawab oleh sahabat tersebut, na'am. Beliau akan menjawab pertanyaan kamu dan merespon komunikasi yang kamu bangun. Fa'atat ilaih, karena mendapatkan jawaban yang demikian, penjelasan yang demikian bahwa Nabi akan menjawab pertanyaannya, akan Nabi merespon panggilannya, fa'atat ilaihi, maka kemudian istri Yahudi ini datang mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan ia berkata kepada Rasul, faqalat lahu, dan berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqalat, dijawab oleh baginda Nabi, faqala laha, dijawab oleh baginda Nabi, labbaiki. Iya, ada apa? Faqalat lahu, mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Yahudi ini faqalat lahu, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atajibu limithli bitalbiyah wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Kenapa engkau menjawab pertanyaanku? Wa ana ala ghairi dinik, padahal saya bukan orang Islam. Saya tidak seagama denganmu, saya tidak sekeyakinan denganmu, saya tidak seakidah denganmu. Wa min a'daik, dan juga saya adalah bagian dari musuh-musuhmu. Mengapa engkau menjawab pertanyaan saya, panggilan saya yang kau respon? Faqala laha, maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma ajabtu nidaaki. Demi zat yang telah mengutusku menjadi nabi dengan benar, ma ajabtu nidaik, saya tidak akan menjawab panggilanmu, saya tidak akan merespon panggilanmu, hatta alimtu annallaha ta'ala qad hadaki, sehingga saya tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepadamu. Saya menjawab panggilanmu, saya merespon panggilanmu, kata Rasul, karena memang saya sudah tahu Allah telah memberikan hidayah kepadamu untuk memeluk agama Islam. Maka selanjutnya, faqalat, perempuan Yahudi ini berkata lagi kepada Rasulullah SAW setelah melihat akhlak beliau, Nabi kita Muhammad SAW sungguh sangat mulianya, sungguh sangat sopannya. Perempuan Yahudi ini berkata lagi kepada Rasulullah sekaligus memujinya, innaka lanabiyyun karim, sesungguhnya engkau adalah nabi yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ini memiliki akhlak yang sangat agung. Ta'isa man khalafa amrak, sungguh sengsara
orang-orang yang tidak sejalan dengan perintahmu, orang-orang yang tidak sesuai dengan perintahmu. Wa khaba man jahila qadrak, dan sungguh sangat celaka orang-orang yang tidak mengetahui derajatmu. Umdud yadak, ulurkan tanganmu. Umdud yadak, ulurkan tanganmu Muhammad. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi, berikrar kepadamu bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Muhammadur Rasulullah, utusan Allah. Tsumma ahadatillaha fi sirriha annaha idza asbahat tatasaddaqu bi jami'i ma tamlikuhu. Kemudian setelah ia berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berjanji kepada Allah di dalam hatinya, annaha idza asbahat, kalau ia bangun di pagi hari, tatasaddaqa bi jami'i ma tamliku, akan mensedekahkan semua harta yang ia miliki, akan meninfakkan semua apa yang ia punya. Wa tasna'u maulidan lin nabi, dan juga akan merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farhatan bi islamiha, sekaligus rasa bahagia akan keislaman dirinya. Wa syukran lirru'ya allati ra'atha fi manamiha, dan sekaligus bersyukur atas mimpi yang ia alami pada kesempatan kali itu. Falamma asbahat ra'at zawjaha qad hayya walimatan. Setelah ia bangun pagi hari, ia melihat ra'at zawjaha qad hayya walimatan. Ia melihat suaminya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Wa huwa fi himmatin shalihah. Suaminya sungguh sangat semangat sekali, sangat punya keinginan kuat. Fata'ajabat min amrihi, melihat suaminya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan ia dalam keadaan semangat yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat, istrinya kaget. Fata'ajabat min amrihi, kaget istrinya melihat apa yang dilakukan oleh suaminya, sehingga ia faqalat lahu, dan berkata kepada suaminya, mali araka fi himmatin shalihah, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa yang saya lihat kepadamu sehingga kamu melakukan hal-hal yang demikian ini? Faqala laha, dijawab oleh suaminya, min ajlil ladzi aslamati ala yadayhil barihah, ini karena seseorang yang telah engkau Islam kepadanya, telah menyatakan Islam kepada lelaki tersebut tadi malam. Faqalat lahu, maka kemudian mendapatkan jawaban dari suaminya bahwa ia melakukan sesuatu, menyiapkan segala sesuatunya karena seseorang yang istrinya masuk Islam di hadapan seseorang yang wajahnya tampan tadi, yakni Rasulullah SAW. Maka istrinya kemudian berkata lagi, man kasyafa laka an hadas sirril masun, siapakah gerangan yang telah memberikan tahu, yang telah memberitahukan rahasia yang sangat terjaga ini? Siapa yang bilang kepadamu, siapa yang menyampaikan rahasia ini kepadamu? Wa man atla'aka alaih, dan siapa yang memberitahukan ini kepadamu? Faqala laha, maka dijawab oleh suaminya, allazi aslamtu ba'daki ala yadayhi, yakni yang memberitahukan akan keislamanmu kepadaku adalah seseorang yang saya Islam di tangannya, yang saya berikrar membaca kedua syahadat di hadapannya, ala yadayhi kama arrafallahu bihi, sebagaimana ia telah memberitahukan Allah kepadaku, wa da'a ilaihi, dan ia juga mengajak aku untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, ia adalah al-musyaffa wadan, orang yang bisa memberikan syafaat di hari kelak. Fi man yusalli wa yusallimu alaih, kepada orang yang berselawat kepadanya. Ia akan memberikan syafaat kepada orang yang menghaturkan salam kepadanya kelak di akhirat. Ia akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang berselawat dan menghaturkan salam kepadanya. Ialah yang memberikan tahu, yang memberitahukan saya akan keislaman dirimu. Para pemirsa, sang penakluk yang berbahagia, dari kisah inspiratif ini, sungguh sangat terharu bagi kita
Kalau saja orang-orang non-muslim melihat tetangganya merayakan maulid Nabi, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga masuk Islam, bagaimana dengan kita umat Muhammad? Kalau kita merayakan bahagia, memuliakan, mengagungkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang di dalam pelaksanaan acara itu kita berselawat kepada Rasulullah, kita mendengarkan bagaimana sirah nabawiyah, kita mendengarkan bagaimana akhlaknya beliau, kita mendengarkan bagaimana cintanya beliau kepada kita umatnya. Bahkan di akhir hayatnya beliau, saking cintanya kepada kita umatnya, nama kita yang disebut ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana keadaan umatku? Umatku, umatku. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ekspresi bahagia kita memperingati hari lahirnya, membaca sholawat, menghaturkan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama. Terus kita bisa diberikan hidayah oleh Allah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak memperingati hari lahirnya, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak mengamalkan apa yang sudah menjadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.